We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, memberi maslahat kepada setiap orang yang ada yang saya sebut sebagai creation. Lalu kemudian yang spesifik kepada kopinya sendiri. Mungkin nanti juga Pak Ferry bisa cerita bagaimana dia bongkar pasang mesin sampai pingsan segala macam di kopi gitu ya. Nanti cerita juga. Baik Pak Mokong sekarang. Saya perkenalkan, nama saya Mokong. Saya sejak tahun 78 itu di Amerika, baru balik lagi tahun 2009 jadi kira-kira kasus. Ada satu hal yang betul-betul merubah hidup saya. Jadi saya tahun pertama ada di Stanford. Dan saya satu-satunya orang di Indonesia karena di Stanford itu paling mahal dan paling prestisius. Jadi saya bisa masuk itu tuh ya lagi di samping itu juga karena saya lewat tinggi. Karena saya sendirian itu saya ketemu atau diadopt oleh satu grup di sana yang namanya Volunteer in Asia. Ini satu alternatif dari Peace Corps yang gitu. Jadi saya itu kayak diangkat sebagai bagian dari family itu kayak paguyuban gitu. Tapi mereka mengirim orang-orangnya itu ke Asia untuk, nah ini yang menarik, untuk mendokumentasikan appropriate technology atau teknologi tepat guna. Dan mereka itu kan setahun 2 tahun saya ketemu salah satu anggotanya di Surabaya yang itu yang memberi alamat kantornya CIA. Nah, yang menarik mereka itu mendokumentasikan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan. Jadi banyak sekali pengetahuan yang indigenous, lokal wisdom atau kearifan itu yang hilang, kita nggak punya. Nah, karena saya jadi bagian dari keluarga VA tadi itu, mereka yang punya VA, itu saya diberi akses pada apa saja yang mereka punya gitu. Ternyata setelah 30 tahun itu terkumpul lebih dari 1000 dokumen tadi, buku atau apa, dan itu kadang-kadang ya profesornya sendiri yang paling jagoan mengarang. Nah, saya berhasil mendapatkan semuanya itu yang sekarang sedang saya susun sebagai reference library. Di samping itu saya memang baca 2 buku sehari ya, jadi saya pentingnya itu setelah 12 buku dan juga saya mengumpulkan buku-bukunya untuk saya nggak bisa tempat kira-kira 1,5 kontainer yang saya tinggal semua. Tapi sebagian besar ada di digital. Jadi saya merasa bahwa pengetahuan semuanya itu sangat-sangat berguna. Terutama kita tadi ngomong soal library of 21st century. Kita sebetulnya Amerika itu mulai library itu publik itu awal abad ke-19, jadi 100 lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan kita sampai sekarang posisi kita itu belum mencapai pada waktu Amerika mulai. Amerika sejak tahun 2000, the millennium, itu mereka menyebutnya bukan 21st century library, tapi library 2.0 versi 2, dan itu totally berbeda. Dan itu mereka effort itu kira-kira 10 tahun dari 2000 sampai 2001 sampai 2010 itu ada perubahan yang luar biasa besar di Amerika, di tempat saya di Wisconsin, di Michigan dan sebagainya. Kapan-kapan kalau ada waktu saya bisa memutarkan apa namanya videonya. Itu tapi paling tidak kalau kita menggunakan apa yang kita bisa dapat itu saya kira sangat-sangat menjadikan apa itu namanya membuat perbedaan besar. Salah satu contoh yang library untuk proprietary itu semuanya ada. Sekarang sedang saya garap tahun ini, rencana saya akan selesai. Nah, saya memang bukan orang yang bisa jalan kemana-mana atau bahkan sosial media saja saya hindarin, karena saya kerja minimal 8 jam sehari.
Tapi dengan adanya Pak Basuki ini, kalau saya punya ide atau punya apa itu bisa keluar gitu. Jadi istilahnya itu pokoknya kalau habis dari luar itu dia cerita sama saya. Seperti tadi cerita soal turbin tadi itu saya nggak pernah ngomong dengan siapapun mengenai controllernya tadi itu 40 tahun. Jadi itu ada di belakang kepala, di memori sembunyi gitu. Begitu dia cerita, lihatin gambarnya, nah ya, ini kan bisa dikontrol kalau saya. Langsung keluar di kepala saya itu governor, mesin uap, James Watt gitu. Jadi apa yang saya baca itu ternyata masih saya ingat semuanya gitu. Tapi kalau nggak ada triggernya, nggak ada orang yang ngorek begitu, itu ya tetap tidur di entah di mana gitu. Banyak sekali. Dan saya tuh nggak punya kantor di ITB, tapi saya mapping kantornya Pak Basuki, jadi ada tempat duduk. Jadi saya terus merasa fungsi kita ini, saya sering bicara, kita ini mungkin bisa sebagai clearing house, jadi tempat di mana kayak library yang lain, virtual dan sebagainya. Dan memang saya sedang mengharap reference library baik appropriate teknologi juga yang high tech, bahkan sampai space mission, nuclear power dan sebagainya itu ada semuanya di sini karena saya dapat akses. Jadi saya itu dapat akses pada Dewan Riset Nasionalnya Amerika. Itu tidak rekor 30 tahun yang paling mutakhir. Saya itu dikasih akses. Memang dari segi copyright dan sebagainya saya tidak bisa naruh di website atau apa, tapi kalau lokal kita apa? Nah ini yang setiap Jumat sore itu saya sharing lewat literasi, lewat film dan sebagainya. Jadi please kalau pengen ngobrol langsung hari Jumat itu jam 3 sore saya ada di sini. Atau kalau enggak lewat Pak Basuki nanti akan nyampe ke saya juga itu karena kita paling enggak seminggu 2-3 kali kita. Jadi itu paling tidak yang saya bisa sampaikan. Dan saya sendiri rasanya sampai mungkin 5 tahun ke depan sembunyi low profile karena saya butuh waktu yang lama. Dan kita terus terang saya dulu ngumpulin buku-buku tentang Indonesia ya, sampai beberapa blog selalu saya dikarang oleh orang tulis mengenai antropologi, masalah Indonesia, masalah pertanian, masalah perkebunan sekarang semuanya itu. Jadi itu tadi kita juga memang tidak mengembangkan sainsnya sendiri. Saya sendiri, saya lulusan TV sipil ya, waktu saya di sana juga jadi orang sipil. Saya itu diketawain sama profesor saya. Waktu saya tuh menggunakan sebuah dataset, saya bilangnya, datanya siapa? Dari mana kamu dapatnya? Ya saya ambil dari sini, teman sekantor. Jadi bukan kami sendiri yang mengukur, kakak bisa mengukur gitu. Lalu saya itu di situ tuh tahu saya ini tidak pernah diajarin sebagai saintis. Nah sejak itu saya setiap kali saya berada ilmu saya apa saja, waktu lama ya, saya mempelajari antropologi, psikologi dan saya. Nah ini yang paling penting di appropriate teknologi koleksi Stanford tadi itu ditekankan bahwa walaupun itu appropriate atau mungkin orang bilang low teknologi, tapi di balik itu sains. Satu contoh nanam kopi, mencari hibrid yang baru dan sebagainya, atau pupuk yang baik berapa banyak, itu eksperimental design. Dan itu zamannya Robert Fisher dulu itu. Dan saya ini murid, Fisher saya itu mantunya Robert Fisher, Profesor Jotlop. Jadi di Wisconsin itu, well, semua orang jagoan dalam eksperimental design. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan, terus saya ngajarin siapapun yang nanya pada saya, free hari Jumat itu. Atau ya kalau mungkin bisa diatur atau apa. Tapi kira-kira banyak sekali ilmu-ilmu yang kita enggak. Satu itu di internet, waktu tahun 2009 saya balik, saya itu rekor ada 7,5 juta buku dan semua yang available di internet. Kemarin terakhir saya nonton hampir 14 juta. Jadi begitu cepat. Nah, saya berusaha untuk mendapatkan paling nggak cream of the cream-nya itu. Mungkin hanya satu di antara 2.000 atau 1.500. Dan itu kita jadikan reference library yang kalau misalkan orang punya problem apa, cerita problemnya, saya paling nggak tahu. Seperti waktu Pak Basuki cerita soal pendidikan, soal apa gitu, jawabannya sudah ada sebetulnya. Cuman ya itu tadi, saya cuma satu orang gitu loh. Dan kalau ilmu ini saya sebar kemana-mana, ada satu yang nggak pendidikan,
seperti sekarang saya sedang garap anak UPI yang ngajar anak-anak yang punya kebutuhan khusus dan sebagainya. Di sini sudah saya lakukan mulai 15 tahun yang lalu. Cuman saya kan nggak punya akses, saya bukan guru dan bukan siapa gitu. Tapi saya tahu, kan di sana saya juga terlibat. Nah itu makanya sistem clearing house ini saya bikin, dan saya juga termasuk promotor yang menggunakan library itu sebagai, waktu library ini pertama kali direnovasi saya akan diundang, bukan diundang, saya nebeng profesor-profesor yang datang ke sini. Pertanyaan saya kan kayak anak kecil, setiap kali ada kepala gitu terus keluar gitu. Library ini begitu bagusnya gitu, nggak kayak zaman di alam timur. Tapi apakah leadershipnya meningkat? Terus ada satu profesor, ya enggak gitu. Padahal itu kan sebetulnya soulnya, jiwanya library. Terus ya, kalau asli kita kan ada, kita mau film di Komler, kemudian kita bikin acara literasi di sini. Dan itu karena memang saya, kantor saya itu di medicine di library. Jadi saya tahu benar bagaimana library yang hidup. Dan itu adalah aktivitas manusianya, bukan buku-buku itu nggak terlalu penting lagi sekarang. Manusia. Itu library itu coincidence. Dan kapan-kapan saya akan bicarakan, saya punya sesi khusus mengenai itu. Terima kasih Mas Moko memberikan inspirasi buat kita semua. Lagi-lagi tadi ada satu pergeseran kalau saya dengan Mas Basuki tadi lihatkan contoh di Sedang. Sedang itu bagaimana Amerika sendiri mentransformasikan perpustakaan ini, perpustakaannya. Mudah-mudahan nih Pak Moko, paling enggak dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Kris dari rantai pasoknya, itu saya lihat ada 7 judul buku. Jadi 7 judul yang bisa keluar menjadi buku-buku soal plantationnya, soal tradingnya, soal ini. Mudah-mudahan ini momentum yang bagus untuk mendorong orang-orang untuk di situ. Baik, ada lagi yang mau memberikan komentar? Ya, silakan. Nama saya Bandono, saya dari TV tadinya. Sekarang udah pensiun, saya tinggal main aja. Nah, yang menarik bagi saya tadi dikatakan itu pendapat dari vulkanik yang sudah di tanah ya. Nah, ini vulkaniknya vulkanik yang mana? Apakah endapan dari Jatuhan atau vulkanik dari lahan? Mungkin Pak Cukup bisa tahu karena dia karena sifat tanahnya agak berbeda. Itu mungkin saya pikir kita harus mungkin dari Pak Asep ada tanah yang hasilnya paling bagus, mungkin kita teliti yang hasilnya apa, dan itu mungkin kita bisa membuat di tempat lain yang ada vulkaniknya bisa dibuat untuk itu atau tidak, itu aja. Jadi supaya tadi hasil kopinya bisa lebih manis, lebih ini lah sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Jadi di sini makin yang kita pahami kan selama ini kan soil scientist itu dari jurusan pertanian, ternyata kalau kopi itu ada kaitannya juga dengan geologi, dan adik saya juga jurusan geologi, dan Pak Joko sendiri dari geologi juga ya. Jadi sangat-sangat konkret. Baik, ada lagi. Jadi itu Pak, saya setuju. Nanti mudah-mudahan menjadi salah satu agenda, karena detailnya itu tadi kita diskusikan bahwa forum ini juga ingin menemukan satu esensinya daripada satu sains ya, mendialogkannya, dan tadi geologi salah satu aspek penting. Nanti dengan teman-teman pusat perubahan iklim jadi meluas ternyata. Jadi kalau geologinya goncang, kopi juga ini mungkin ada kaitan dengan gempa juga gitu. Rasanya bergejolak mungkin saat itu kan kopinya itu pada saat itu stres dan menghadapi gempa yang kemarin di Garut. Tapi perlu pembuktian lebih jauh. Baik, siapa lagi yang mau kasih komen? Kalau ya silakan. Saya maju deh, maju aja deh. Kalau orang yang penggemar kopi itu harus selalu di depan. Terima kasih Pak, nama saya Anita. Saya termasuk yang suka kopi, tapi dulu tinggal di Dago kan ada kafe juga. Tapi sekarang udah jarang. Tapi yang saya ingin tanyakan itu kan saya tuh yang di kafe itu sebenarnya yang dari Flores
Mas saya tuh pengen tanya sih bedanya ya kan itu sudah yang dari Sunda dari Manado. Apa sih perbedaan yang kering-keringnya dari Sunda? Karena yang paling terkenal yang saya tahu sih, karena saya dari Sumatera, saya yang bisa kenal itu yang dari Jambi, Aceh. Ya, jadi kalau Sunda ini kan yang ingin datang ke kawasan ke tanah Sunda itu banyak, karena semuanya itu kan di sini banyak memberikan inspirasi. Presiden pertama aja kan punya istri orang Sunda segala. Jadi bukan hanya kopi nih. Jadi kalau Sunda dibandingin dengan Aceh ini agak lain nih. Baik, tapi secara ini saya minta Pak Kris mungkin boleh menjelaskan kepada adik dan baik. Oke, terima kasih Bu Anissa. Secara global, kopi itu nggak ada yang lebih enak atau jelek. Gitu ya. Kopi itu dari semua daerah itu punya unik, punya keunikannya sendiri-sendiri. Cuman secara global, kalau dibilang Sumatran coffee itu lebih ke fruity sama flowery dari rasa. Jadi makanya kalau misalnya kita coba kopinya Sumatera, kebanyakan kalau kita ngomong Arabica, dia lebih kita akan lebih nemuin aroma buah di sana, rasa-rasa buah yang asam. Terutama gayo, sigara rutan, segala macam. Kalau kita coba itu gitu kita minum kopinya itu mesti kecut. Nah, kecutnya kecut apa? Gitu. Secara kalau saya pribadi yang saya dapat itu sama kayak jeruk peras asamnya. Jeruk yang asam yang diperas. Itu seperti itu kecutnya. Nah, kalau Jabar sendiri yang sudah nikah sendiri itu lebih ke coklati, nati dan fruity. Nah, fruity-nya seperti apa yang kita dapat? Itu mangga yang seperti diperas. Yang mangga asam. Nah, dapatnya seperti ini. Jadi perbedaan, kalau perbedaan rasa, makanya kenapa tiap daerah unik, tiap daerah punya keunggulannya sendiri seperti itu. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Nah, itu tadi seperti yang Bapak tanyakan. Itu tergantung dari satu, kondisi tanahnya, Pak. Yang kedua, itu keiklim. Yang ketiga, ketinggian si kopi itu di tanah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Puas ya? Sorry, Kalau Pak. saya boleh satu lagi boleh. Termasuk wishlist juga sih, maksudnya kan saya di Bandung kan banyak tempat yang bagus untuk nongkrong. Jadinya pengennya tuh apa ada kemungkinan nggak kayak ada semacam misalnya saya kembali ke Sumatera misalnya, jadi pengen buka kafe atau apa, jadi Ini kelihatan ini Peluang. kopi syariah. Bisa ya? Kalau di Aceh kopi syariah, saya setuju. Iya, boleh. Mas. Jadi ini saya bukan mengguli karena bukan, tapi begini. Jadi memang tadi yang bilang ada fruity mangga ya, betul lah. Ini sebenarnya kita punya beberapa, ini mungkin nggak ada di sini. Jadi ada beberapa tempat-tempatnya pas juga ada. Saya ambil dari beberapa kopi dan kemudian yang ditiru juga. Jadi begini, pernah saya bikin eksperimen kopi, munculnya itu rasa nangka. Jadi saya waktu kasih kopi itu, saya dikomplain semua orang yang saya beri. Apa-apaan kopi kamu kasih esen ini? Serius. Tapi kemudian saya bawa, nih, bau sendiri. Kaget mereka. Nah, terus kemudian saya ditanya, saya bisa nggak? Artinya oleh temennya, saya bisa nggak minta semacam ini continue? Wah, ini persoalan. Ini yang persoalan saya bilang gitu. Nah, satu begitu. Pernah lagi kita coba, rasanya itu adalah rasa kapulaga, cengkeh. Jadi orang minum kopi seperti dia rokok. Iya. Jadi ternyata itu sangat bergantung di mana lokasi tadi tanam. Jadi kalau kopi tadi di daerah yang kebetulan fruity banyak tanaman nangkanya, itu bau nangkanya muncul. Nah ternyata di daerah yang dekat bisa Pak. Kemudian di daerah yang banyak cengkeh, bau dominannya cengkeh. Tapi itu, nah mulai lagi proses tadi, proses yang disampaikan tadi. Kalau tidak mulai dari nanam, terus kemudian mulai memetik,
prosesnya tadi tidak utuh Pak. Sampai kemudian roastingnya spesifik tidak akan kuat. Jadi bahkan kemudian kalau kita pakai istilahnya yang manual begini, dia tidak kuat juga, dan itu sainsnya. Jadi kenapa ada mesin kopi yang khusus dari mesin kopi? Itu baru kita bisa dapat di 6 bar. Jadi tekanannya itu sampai tekanannya itu tinggi. Karena kalau kita hanya pakai anu biasa, itu kan cuma 100 derajat, dan di sini kalau mau ketinggian ini kan nggak mungkin sebab 90 derajat. Dan ternyata kopi itu terekstrak di sekitar 150 derajat. Makanya itulah anunya si Ili Pak. Apa patennya itu Ili Coffee. Makanya dia mesin yang paling bagus itu si Ili, segala macam itu patennya dari dia semua. Karena ternyata belum ya, begini Pak. Jadi itulah gunanya sains tadi Pak. Kalau kita, nah itu pernah kita putar diskusi sama Pak Momo, pernah putar bagaimana Ili tadi prosesnya segala macam, Ili Coffee yang ada di di Itali. Dia itu punya Ili University segala macam untuk khusus kopi semacam ini, dia kembangkan terus segala macam. Nah, ini yang sebenarnya kita harus kembangkan juga. Nah, baru akan muncul lagi rasa-rasa nangka, rasa ini, rasa. Nah, tapi itu tidak terjadi di kayu. Di sini ada kayu kopi. Saya punya teman yang di tempat ini, kalau mau lihat itu salah satu yang dia punya kebun juga di kayu segala macam. Dia punya di depan samping empat itu ada kayu kopi, kemudian asli mereka dari orang-orang sana dia ambil juga, tidak muncul sama sekali ini. Walaupun kita pernah kasih saran, ada begini sudah lah, sudah kita lakukan, kita roasting dulu, fruitinya tidak muncul. Jadi dia membedakan memang antara satu gunung dengan gunung yang lain beda. Tempatnya Pak Asep dengan tempatnya Pak Garut segala macam itu ada beberapa tempat ya, itu beda. Nah di sini di Cimenyan beda lagi ininya. Apa namanya tes. Nah disitulah sebenarnya pengetahuan ini sebenarnya ingin kita. Hah? Ada penjelasan. Nah ya saya ini satu contoh trigger tadi. Jadi saya udah pernah baca risetnya, saya udah pernah baca, tapi ada di tersembunyi gitu kan. Atau cerita soal kopi rasa nangka gitu. Jadi saya pernah saya bicarakan waktu di Cisangkuy. Saya waktu itu sedang studi tentang pollination. Karena di Amerika punya problem. Lebah pada mati dan sebagainya karena entah virus atau pokoknya mereka punya problem itu. Terus ya, biasanya kalau search mengenai lebah itu terus semuanya yang berhubungan itu keluar semua gitu. Jadi penjelasan dari kenapa kok walaupun itu ditanam di sekitar pohon-pohon nangka, ada yang rasa nangka, ada yang enggak gitu loh. Itu bukan salah gunungnya, tapi lebahnya. Jadi lebah itu seringkali habis punah dan sebagainya karena kita juga gitu. Jadi tanaman yang menghasilkan bunga-bunga liar atau hutannya dan sebagainya itu sudah pada dibabatin, lebah nggak punya makanan toh jadi. Nah, ada sebetulnya cara untuk mengembalikan itu dengan apa itu namanya beehive itu loh. Jadi kita bisa melihara lebah itu di situ. Bahkan di Amerika bisa disewakan di California itu bisa $30 per hive untuk satu season gitu loh. Terus di sana demandnya tinggi. Jadi kalau kita bisa nanam itu, jadi kalau misalkan pada lagi bunganya tidak muncul atau tidak musim, kita kasih gula, air gula. Tapi biasanya dia nyari makan sendiri gitu. Nah pada waktu nyari makan itu, dia nyari di katakan bunga nangka, menyerbukan situ, tepung sarinya kan nempel semuanya, bergigit kopi, sama nyarui gitu. Ya, ini masih dalam riset ya, jadi belum definitif. Tapi saya baca itu di beberapa ada report gitu. Nah itu bisa dicoba, science sekali lagi, science gitu. Gak ada cerita lain, kalau kita bisa menjelaskan itu bisa diikuti. Sehingga semua proses itu menjadi kayak standardized. Seperti ini coffee itu kayak McDonald aja, rasanya di mana-mana pun sama gitu. Dan itu juga menjadi bagian dari bacaan atau studi saya yang kenapa begitu gitu. Jadi saya itu masih kayak nomor 4 tahun selalu nanya why terus gitu. Dan di situ yang membuat saya membaca gitu. Tapi penjelasannya itu bisa macam-macam. Tapi salah satu yang kelihatannya masuk akal itu karena unsur lebahnya. Jadi kalau punya perkebunan kopi atau apa, sekali untuk piara lebah. Matunya
Tapi jangan bawa racun. Masih Pak. Nyambung Pak. Betul nyambung. Karena gini Pak, saya punya ini juga mungkin usaha sampingan juga. Saya kerjasama dengan peternak lebah di Maribaya. Jadi ada 4 jenis lebah yang digunakan untuk produksi lebah itu. Satu yang jenis cerana itu yang lokal Indonesia, Melivera itu yang jenis duet, Melivera itu yang perhutani, kemudian Cibubur, Pramuka itu ternak itu sebenarnya besar, tapi itu sebenarnya bukan asli Indonesia. Ada Dorsata itu yang madu hutan yang sarangnya itu sebesar pintu gitu, dan kalau menyerbu itu bisa orang bisa mati. Terus juga lebah satu lagi yang kecil seperti lalat buah tapi tidak menyengat itu trigona, dowel kalau di bahasa Sundanya ya, dowel agak kecut-kecut. Nah waktu kemarin itu sempat kepikir juga, dan saya kerjasama dengan Pak Pesawat di Maribaya juga 4-5 tahun ini ya, untuk mencoba mengembangkan yang cerana itu karena sebenarnya lokal dan multiforal. Tapi kalau seperti cerana itu, Melivera yang seperti perhutani itu sama single fora. Sekarang musim ini lengkeng selesai pindah ke mangga dan sebagainya ya. Nah, kalau cerana itu multifora. Kemarin juga dicoba ada kebun kopi juga di daerah di Bodas sana dia, ada kopi juga kayaknya. Nah itu saya coba di sana juga. Nah tadi saya juga kepikir dari awal, kayaknya dia bisa juga kerjasama nih. Nyambung. Jadi sama seperti kamu kayaknya juga muncul juga. Jadi mungkin juga bisa jadi juga kalau artinya mungkin kalau ada yang di sekitar Bandung ini kita coba nanam beberapa kotak lebah dan mungkin bisa membantu, saling membantu ya, simbiose mutualisme ya. Jadi kopinya mungkin bisa lebih lebah dan sebagainya produksi, tapi dari sisi produksi madunya pun juga ada berkembang juga. Dan itu aroma itu juga cukup unik juga karena sedikit pahit-pahit juga ya kalau madu yang ada kopi itu. Beda dengan kalau yang yang di Maribaya itu banyak kan bunga kaliandra itu manis-manis gitu ya, dan memang kaliandra itu setahun itu cuma 2 kali, cuma sekali ya, panen karena pas musim kemarau tidak ada atau kurang ininya bunganya, pas musim hujan seperti sekarang ini deras sekali juga rontok. Nah diantara itu baru panen. Dan bagusnya madu dari cerana itu kita bisa makan sekalian itu yang sarangnya. Kalau di madu hutan itu sarangnya keras, jadi nggak bisa dimakan, cuma keras saja. Madu Melivera yang di hutan itu pakai kasa aja, jadi panen itu memang di blender itu jadi hancur sarangnya, tapi memang produknya lebih banyak. Nah cerana ini bisa membangun sarang dan kita bisa makan juga, enak. Cuma tadi langka sekali karena panennya itu hanya satu saja. Nah kalau kopi ini mungkin sepanjang tahun Pak ya bunganya? 1 tahun sekali Pak. Sekali. Oh gitu. Nah mungkin bisa dikombinasikan karena itu juga kombinasi juga dengan perkebunan Cina. Iya, sebut sana itu Gunung Malaya, bukan Malaya. Malaya ya. Ya kopi, makanya mungkin bisa kombinasi sehingga kira saya itu kalau masing-masing punya musimnya, ini musim apa ini bisa keluar madu yang dengan pasar. Coba masing. Terima kasih. Tadi sebenarnya ada pertanyaan bisnis ya dari Anissa sama bisnis kopi. Nanti mungkin sambil kopi pink aja karena bisnis biasanya. Dari saya bisa langsung, Anissa ke belakang, saya langsung idenya saya ambil. Jadi nanti dialog aja sama Chris ya. Saya sebetulnya mau mengundang ini untuk komentar terakhir sebelum kita nanti break dan ramah-ramah. Kemarin
saya dengan Green Voice beberapa Advanced System Design dan Laboratorium itu mengeksplor beberapa isu-isu tadi yang sains, ada lebah, ternyata ada hubungannya dengan lapisan biologi, segala macam yang itu menurut saya menantang ya. Artinya jangan-jangan waktu kita minum Starbucks kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, itu karena sedang gempa deh. Ya, yang kayak itu mungkin ya. Nah, eksplorasi gagasan ini dibahas dengan teman-teman kemarin dengan Pusat Perubahan Iklim Mas Joko. Itu saya ingin minta pandangan dari Mas Joko kaitannya soal karena kita akan regulerkan ini, mudah-mudahan kita dapat kesempatan setiap bulan di minggu kedua hari Sabtu gitu ya, kita dialog seperti ini dengan topik yang berbeda dan itu bisa beragam topiknya, tetapi nanti ada pendetailannya. Itu saya minta pandangan dari Mas Joko untuk bisa memberikan pendetailan nih, Mas Joko. Cek. Makasih Mas Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang saya hormati. Terutama pagi ini ada guru saya, Mas Ban. Jadi Mas Ali dan teman-teman semua, Pak Moko itu. Gini mungkin karena saya pikir waktunya juga sudah ini ya, tidak banyak lagi dan sudah banyak yang menyampaikan tadi ya. Saya kalau yang serius-serius udah ini ya nanti. Dan kalau terkait kopinya sendiri sudah banyak yang menyampaikan, jadi saya paling hanya ini aja karena Mas Farhan ini bagian dari 82 begitu, saya mau bahas kopi saya jadi cerita masalah ini. Waktu itu juga sempat ketemu Mas Ban juga di itu. Jadi saya tuh komplain masalah rasa kopinya di itu tuh dari sejak itu berdiri. Jadi ya terlalu asam. Saya nggak tahu juga. Nyoba nggak Mas waktu di itu? Jadi itu aja. Saya komplainnya ke ini. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali ada yang bertanya-tanya begitu. Ini Pusat Perubahan Iklim ngapain hari ini tiba-tiba bicara masalah kopi gitu. Kalau seriusnya pasti bisa panjang lebar, tapi nggak seriusnya karena Mas Farhan aja sih saya kenal dengan Pak Ari juga. Ini dari tahun 90-an bareng di KLH, kemudian saya ke Australia, beliau ke Jepang, saya kemudian ke ITB. Jadi saya masih ngajar geologi tata lingkungan Mas. Walaupun saya udah jadi ke isu-isu perubahan iklim, terutama kebijakan adaptasinya. Jadi awal ketemu beliau 3 mingguan yang lalu. Jadi kemarin seharian ya Pak Farhan udah diskusi serius ya. Sekarang kita sama-sama ini mencoba mencicipi kopi. Jadi kalau seriusnya sedikit ya ada hubungan antara variabilitas dan perubahan iklim terhadap kopi, saya pikir ya. Dan itu menarik saya pikir untuk diteliti ke depan.
yang sudah ada yang saya bimbing itu dia untuk tesis S2 kaitannya dengan sawit di Sumatera Selatan. Jadi memang dengan adanya terutama kenaikan temperatur ya, itu akan punya pengaruh dan juga nanti di wilayah-wilayah yang curah hujannya akan lebih bervariasi juga akan berpengaruh. Itu nanti barangkali akan jadi satu fokus kajian ke depan ya, dengan bermitra dengan teman-teman ini ya, masyarakat kopi ini. Itu yang sedikit seriusnya. Kemudian kedua kemarin Mas Ari yang terkait dengan isu climate literacy ini, Mas Farhan menunjukkan kepada kita kemarin video yang di mana? NTT itu ya? NTT, anak-anak SMA bilang, saya sekarang paham perubahan iklim dan aware ini harus menyiapkan diri. Di satu sisi saya senang anak-anak muda sudah terekspos dengan isu, tapi di sisi lain saya juga ada satu catatan, jangan sampai apakah ini tanda pencerdasan bangsa atau pembodohan bangsa. Ini yang saya sendiri masih bertanya-tanya juga. Dalam arti isu perubahan iklim ini kan ya kita sama tahu globalnya sangat highly politicized. Sampai detik ini pun masih ada seorang profesor dari atmospheric science di MIT yang masih skeptis sekali terhadap isu perubahan iklim. Jadi apalagi kalau geologi biasanya juga mengatakan, nah itu kan perubahan iklim jangka panjang itu biasanya. Itu mungkin dalam arti di event-event yang terkait dengan diskusi ataupun apapun tentang perubahan iklim, saya selalu menekankan ini bahwa isu perubahan iklim sendiri sebenarnya secara sains masih sedang berkembang. Tapi itulah biar para saintis yang meneruskan mengembangkan dan menjawab pertanyaan itu. Satu poin. Poin kedua, selalu ada pertanyaan sebenarnya seberapa jauh sih kontribusi perubahan iklim ketika terjadi banjir Bandung Selatan, terjadi banjir di Jakarta, terjadi genangan pesisir di Pantura, Jawa. Kita tahu, saya diajari Mas Ban dulu, kalau di endapan kostol di Pantura itu memang masih muda, maka dia masih perlu konsolidasi kan, sehingga ketika ada beban-beban yang berat ya land subsidence-nya sekarang kan di beberapa titik sampai 10 cm, sementara kalau dari isu global sea level rise sekitar 0,6 cm, 0,7 cm. Dan sebenarnya berarti kan yang kontribusinya besar kerusakan lingkungannya gitu. Jadi itu tapi kemudian literatur adaptasi yang terakhir sudah nggak memasalahkan itu. Kita mungkin tidak perlu lagi memasalahkan itu kontribusi siapa, kecuali barangkali biasanya penguasa kalau menghindar dari ini kok banjirnya masih perubahan iklim kan gitu, dijadiin kami kita. Tapi di literatur yang terbaru kan mengatakan bahwa mungkin sains tidak pernah bisa menjawab kontribusi itu, tetapi kan faktanya resultan dari itu sudah menjadi masalah dan itu perlu kita address isu itu. Mungkin itu aja. Jadi ini semua maksud saya itu isu perubahan iklim jangan sampai menjadi isu hantu begitu kan, isu hantu yang kemudian menakuti dan pasti ada risk, ada opportunity juga. Jadi kita coba kembangkan dua-duanya. Nah, kebetulan ITB itu kalau membahas isu perubahan iklim itu mendapat satu keuntungan, kita bisa mengetres dari hulu sampai hilir. Dari hulunya ada meteorologi, oceanografi, sampai di hilirnya ada jurusan saya sekarang perencanaan wilayah dan kota. Bahkan yang terbaru Mas Ari
dengan adanya bergabungnya Unwib, kita juga punya rekayasa pertanian. Jadi hari ini tidak ada, kita undang dari rekayasa pertanian ya, di Jatinangor. Jadi rekayasa kehutanan dan rekayasa pertanian ITB sekarang punya. Satu aja dampak perubahan iklim yang kita masih belum punya, yaitu fakultas kedokteran. Tapi kita biasanya bekerja sama dengan Profesor Ridat dari. Mungkin itu, jadi intinya kalau kepada tadi pertanyaan Mas Farhan untuk aktivitas ke depan, saya pikir ya kita akan memfasilitasi dan justru kesempatan yang baik lah gitu. Ya, kalau ini bisa kita rutinkan, jadi saya sangat menyambut baik. Mungkin ganti-ganti antara di perpustakaan dan di campus center itu kan letaknya sangat strategis. Itu aja mungkin. Kemudian barangkali poin terakhir saya yang kelupaan tadi adalah isu lingkungan itu masuk ke dalam isu pembangunan itu kan dimasukin dari isu, artinya awalnya dilihat sebagai faktor luar begitu kan. Ketika tahun 72 United Nations Conference Human and Environment itu yang melatar belakangi adalah evidence dampak dari pembangunan kan, pencemaran dan sebagainya. Kemudian isu lingkungan masuk. Kemudian setelah 86 Brundtland Commission, lingkungan diinternalisasi ke dalam. Jadi di Rio Conference 92 itu Sustainable Development pertama kali diadopsi seluruh dunia, dan disitulah juga UNFCCC kan pertama. Jadi konvensi perubahan iklim itu juga di Rio 92. Latar belakang dari konvensi ini adalah pembentukan IPCC 88, kemudian mempublish AR1 pertama tahun 90, kemudian menjadilah konvensi itu. Tapi kemudian setelah perjalanan isu perubahan iklim ini akhirnya masuk juga kepada isu sustainability. Makanya sekarang di beberapa negara muncul bidang sustainability science ya, seperti di Jepang dan sebagainya. ITB saya pikir ke depan juga akan ada baiknya akan mengembangkan ke sana ya, sustainability science. Maksud saya isu perubahan iklim ini sendiri baik mitigasi maupun adaptasi sekarang juga sudah melebur balik sebenarnya. Jadi makanya tadi disaster dan lain sebagainya itu sebenarnya juga akhirnya mengerucut. Jadi satu itu barangkali relevansi kenapa perubahan iklim hari ini ikut dilibatkan oleh Pak Farhan dalam diskusi perpustakaan dan keberlanjutan. Itu seriusnya, tapi tidak seriusnya sebenarnya karena saya temannya Pak Farhan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya kita sudah tutup sesi ini, jadi saya ingin tidak banyak yang ingin saya simpulkan kecuali spirit bahwa tadi kita sudah lihat benang merahnya kenapa pengetahuan itu menjadi penting, ilmu tadi, ilmu lebah ini kita ini kalau kesengat lebah baru ini, padahal itu dia kalau nyengat kopi jadi ceritanya jadi lain gitu kan. Nah, jadi banyak sekali yang kita lihat, lalu kemudian bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai jejaring pengetahuan juga luar biasa. Lalu juga info-info atau pengetahuan ini kalau disebar luaskan akan menciptakan satu value yang punya manfaat yang jauh lebih besar kalau sendirian, sehingga ini adalah forum-forum seperti ini menjadi bagian penting. Itu kira-kiranya kita masih punya satu sesi sebenarnya, tapi ini adalah sesi ramah tamah dan
juga sesi untuk kita menikmati jamuan yang ada di sini. Tadi Mas Kris dan teman-teman akan mendemokan coffee cupping itu seperti apa, dan juga kita lihat juga mungkin sambil mendiskusikan apa yang tadi kita bicarakan. Jadi kita di sini sampai jam 12, jadi saya sepenuhnya serahkan ke Mas Kris dan teman-teman untuk memandu acara ini. Jadi teman-teman silahkan ke depan sambil mencicipi makanan yang di depan ya. Silahkan Mas Kris. Kalau Chemex mesti ditimbang Pak, karena bikinnya itu waktu dan berat. Jadi bukan dari banyaknya air. Hasilnya nanti ke air lah, larutannya berapa, tapi lebih ke berat si larutannya, bukan ke banyaknya liter si air yang dipakai. Betul. Oh ya, boleh Pak. Saya itu agak ya sebenarnya enggak juga, tapi ya Pak ini kan minggu depan harus pergi. Oh ya enggak ya. Presentasinya aja yang saya kemarin itu kan enggak sempat. Pak di Maribaya di mana Pak? Kalau memang boleh Pak, naik lagi sedikit. Kalau bisa Bapak naik lagi ke arah ke Cibodas sih, lurus lagi nanti ada kopi Arjuna, kopi Arjuna. Ketemu sama Pak Kunia, bilang aja dari Kris. Saya sedang mau track acara supaya kita pokoknya gitu, gerbang masuk ada gerbang Cibodas, lurus tuh Pak, oh deket yang lapangan saya sebelumnya ya, nanti lewat iya yang sudah ada daerah, tapi orang-orang udah tahu gambarnya gimana bangunnya. Nah kalau mau coba Pak, silakan Pak mau bilang Bapak yang kerja sama di kolaborasi saya boleh nggak apa-apa kan? Ini beda kemarin sehari ya tergantung kan, kalau satu ini airnya berapa, dua cup ini airnya berapa. Oh gimana nih penjelasannya nih? Bos gimana bos penjelasannya? Pasti fungsinya untuk kita supaya tahu aroma, taste sama flavornya si kopi itu seperti apa. Sayangnya biasanya kalau cupping itu harus ada kopi pembanding Pak. Biasanya ada kopi dari luar. Nah, tapi karena kita kopi Jabarnya kita coba eksplor aja dengan apa yang kita punya ya Pak. Bro, sorry minta air bro. Panas ya? Panas. Di atas kedai. Malam kan tidak juga. Oh iya. Iya. Yang ada akunnya di sini. Ini agak darurat aja karena sebetulnya harusnya nggak pakai ini ya Pak. Cupnya saya bawa. Oke. Berbicara cupping itu berbicara tentang aroma, berbicara tentang rasa sebetulnya.
Oke. Jadi kita akan explore sebetulnya kopi kita tuh wanginya apa sih, gitu. Nah, Mas, Yusran, kopinya kita taruh dulu Pak. Kita belajar Pak. Ditaruh dulu ya Pak. Ditaruh dulu. Ayo Pak, taruh kita Pak. Oke. Oke. Pertama saya minta masing-masing kita ambil masing-masing satu gelas ini, masing-masing dibuka, nanti kita cium aromanya apa, yang kita dapat apa gitu ya. Seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini. Kayak gitu. Karena udah tahu jadi silakan sendiri coba ya. Ayo Pak, dicium ya Pak, dapat aroma apa di sini? Ya Pak, satu-satu diciumin karena ada mangkap. Biasanya Pak, suka ada munculan. Kenapa 6? Biasanya mangkap. Supaya aroma kopi. Something associate sama yang biasanya di masa lalu. Ini kopi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak mesti eksak. Oh, gue dapat coklat nih. Kok dia dapat coklat gue enggak ya? Bukan seperti itu. Tapi biasanya diasosiasikan sama sesuatu hal di masa kecil kita. Saya pernah dapat waktu kopinya Garut, waktu saya cium, kok bau tanah ya? Teman-teman ada yang nyium, ada yang dapat bau aromanya aroma rumput. Waktu saya cium, oh iya, saya ingat waktu lagi saya main bola. Oh iya, buat tanah seperti itu. Jadi itu di mana nih? Ingat waktu di Marindo saya. Ini beda ya? Sama Pak, tapi masing-masing dicium, biar aromanya dicium. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kopi yang sama. Dan kopi yang sama, Bapak dapat apa? Nanti masing-masing bilang ya. Kita dapetnya apa? Ayo Pak, gimana Pak? Buka aja Pak. Ini harus dinetralkan dulu. Iya. Kaping Pak. Ganti Pak, gelas yang ini Pak. Ayo, belum dapat. Udah ada aromanya, cuma belum tahu apa. Ayo Pak, mau ikut silakan Pak. Usually kopi lapar sih. Ini Haweni ya. Bisa. Ada Pak? Iya. Ada sedikit. Saya mencium itu Haweni. Kayak ini roti Samsu Oke, spicy. Kalau nggak dapet jangan takut ya. Maksudnya kok Fahri dapet sih? Kok Yusra dapet? Kok gue nggak dapet sih? Iya. Itu sih nanti lama-lama nggak. Oh iya. Saya masih belum. Ini beda-beda sama Satu jenis kopi Pak. Satu jenis kopi. Asli. Iya, diaduk-aduk kenapa supaya aromanya keluar Pak? Supaya aromanya keluar. ya, ingat orang tua aja, ayah suruh beli rokok yang sama. Ya itu ingat. Kalau ayah suruh beli rokok, Samsu kan semua sini. Harumnya beda. Harumnya Pak, harumnya dapat tahu Pak. Cengkehnya ya asli. Boleh. Oke, Pak, dapat apa Pak? Masih cengkeh Pak? Pak Ari? Ya tadi di Samsu. Samsu masih. Kalau pas kesinian tuh, Oke. pas ada manis-manisnya Juga juga. Pak, sama Pak. Oke. Pak dapat apa Pak? saya belum. Belum. Oke. Karena database saya dikit kan ini. Iya. Database saya sedikit jadi saya nggak bisa tarik gitu. Mungkin Pak Ari, Pak Maran udah banyak database-nya. Boleh. Ini cocok.
Oke ya. Jadi globally yang kita dapat sebelum kita brew, sebelum kita seduh, ada mangga, ada dominan cengkeh. Dominan cengkeh artinya apa? Oke, spicy. Saya dapat sedikit sebetulnya, kalau saya pribadi saya dapat sedikit karamel ada. Lebih karamel sama lebih coklat, dark coklat ada di situ di dalam. Itu yang saya dapat. Karena mungkin saya kan lebih literatur lebih banyak. Bisa tadi kan? Gitu. Tapi ya itu yang saya dapat. Kenapa saya nggak mau ngomong dulu? Kalau saya ngomong dulu nanti kira kok si Mas Kris dapat coklat ya? Saya nyari coklat gitu, sugesti. Tapi kalau saya nggak ngomong kan masing-masing dapat masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba kita seduh, kita brew. Putaran kanan sama kiri beda. Sama Pak. Jangan lihat beda. Sama Pak. Sama ya. Ini ada yang minum herbal, ada persyaratannya juga. 40% kali katanya. Ini kenapa diputar, Pak? Itu supaya keaduk Pak kopinya Pak. Putarnya lawan arah jarum jam. Kalau saya enaknya begini Pak. Ya, ini nggak boleh dikocek soalnya. Oh, jadi kalau itu kurang begitu ini ya. Dari segi sengnya. Kurang begitu apa? Sebetulnya kopi tubruk kalau saya lebih nikmat tubruk ya, manual. Jadi ini pakai dengan operat pahitnya kalau itu hilang kopi yang sama judulnya beda tekniknya beda, ini lebih pahit, ini lebih makanya kopi seru Pak. Ada banyak seninya, jadi bukan dia punya seni sendiri. Iya, kopi yang sama sebelum pakai ini, pakai yang lain rasanya. Masih ada. Oh, ini kuliah IPS kasih. Gitu ya. Iya Pak. Bukan IPS kasih, IPS kasih kuliahnya. Langsung jadi Pak ya. Oke, sorry ada yang mau jam? 3 menit. Kita tunggu 3 menit. Biasanya bilang ada 4 menit. Nah, standarnya kita kasih standar 3 menit. 4 menit standar Versi Pak. Tadi saya minta ini, oke, masing-masing boleh ambil satu. Enggak, asamnya rendah ya? Kenapa Pak? Takut lama Pak? Enggak. Sudah Pak. Oh, udah Pak. Harus 8. Sehari 8 ini loh. Untuk sidang ya. Sehari boleh 8 cup. 18 kali. 8 cup tuh 8 cup bukan seperti ini, 8 cup espresso. Oh, jadi bisa jadi 16 kalau gitu ya. Espresso itu 30. Dan ini harus 3 menit. Harus 3 menit Pak. Dari sekian banyak Biar dia ekstraksi, biar dia blooming. hasil rasanya. Oke, ini. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not